Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi BTH Muda di seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Pada hari ini Jumat tanggal 20 Januari 2023, kita sedang berada di Hotel Santika Tasikmalaya untuk mengikuti kegiatan Leadership Upscaling New Mindset. Dan acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Bakti Tunas Husada beserta universitas. Ini untuk meningkatkan pemahaman organisasi tentang kepemimpinan dan wawasan tentang organisasi di lingkungan Yayasan Bakti Tunas Husada. Pengen tahu acaranya seperti apa? Jangan lupa terus ikutin acara ini di seharian ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta Leadership Upscaling New Mindset Pengelolaan Universitas Bakti Tunas Husada di Hotel Santika Tasikmalaya. Jujur dan ikhlas tentunya ya. Insya Allah masalah sisi ekonomi finansial itu akan mengikuti. Yang penting kita berniat dulu ya, kita akan kalau nanti dengan hasilnya maksimal pasti sisi lainnya yang untuk mendukung finansial kita akan kita peroleh ya. Dan harapannya kita semua yang bisa memegang amanah selama mungkin periode 23-26 ya dengan sebaik-baiknya, sehingga rencana-rencana Universitas BTH yang sudah kita tulis akan bisa berjalan dengan lancar. Dan saya juga mungkin terakhir titik doanya juga ya. Nilai dasar yaitu tadi sudah dikupas juga, yaitu jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil dan peduli, serta adaptif, inovatif dan kolaboratif dalam tiap prosesnya. Alhamdulillah kita telah mendapatkan para narasumber yang profesional dalam bidangnya masing-masing. Dan khusus untuk hal ini, saya ucapkan terima kasih kepada apa yang harusnya kita pahami dalam satu organisasi. Tadi saya bilang ada hardware dan software. Nanti softwarenya akan diisi oleh beberapa orang, termasuk nanti Pak Dr. Wahyu akan melihat dari sisi softwarenya. Saya akan melihat dari aspek yang menjadi fundamental pemahaman organisasi satu perguruan tinggi swasta. Kenapa? Karena ini dampaknya banyak. Salah persepsi, salah pandangan, konflik, dan akhirnya apa? Ya terjadi itu. Dan terjadi konflik. Dan akhirnya merugikan dari semua yang ada. Itu mengawali saya ingin sampaikan kenapa kita harus paham dulu. Otomatis yang akan menjadi dasar adalah landasan hukumnya. Kita bekerja itu landasannya apa? Nah itu yang harus kita pahami. Oke? Saya menggunakan Santika. Pertama Sukabumi, Rumah Sakit Sukabumi. Karyawannya sekolah di BTH. Terus Pelabuhan Ratu, Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Saya dibawa ke sana, oke. Berkarya untuk BTH. Baik, Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah untuk season kedua telah berakhir. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC. Universitas itu adalah institusi yang sangat kompleks ya, karena bisnisnya tidak hanya satu ya. Perbankan misalnya kan satu jenis, itu perbankan misalnya ya, kalau kita bandingkan secara sederhana. Tapi di universitas mulai dari pembelajaran, mencetak mahasiswa, kemudian melaksanakan riset, memberi dampak terhadap ekonomi, memberi dampak terhadap... Tadi memberikan rekomendasi Prof. Agus untuk supaya Universitas Bakti Tunas Husada ini mendapatkan predikat unggul. Nah sekarang ini di perguruan tinggi itu kalau dapat unggul itu wah hebat lah. Gitu. Tapi tidak demikian kalau saya lihat. Berarti pengelolaannya itu sangat baik. Itu. Ya. Itu ditanyakan dalam suatu akreditasi itu masih dipertanyakan. Padahal sebenarnya itu bisa jadi suatu improvisasi dari perguruan tinggi untuk mencari model baru dan lain sebagainya lah. Pun termasuk pula dengan
kalau saya lihat memang dosen yang ada di Indonesia ini memang cukup banyak sekali beban tugasnya ya Prof. Dan pada saat yang bersamaan misalnya dia menjadi suatu academic leader yang juga misalnya ataupun saya akan membacakan dulu Bapak Ibu peserta kurikulum PT dari Profesor Adi Wijaya. Beliau tinggal di Bandung, kelahiran Majalengka, pendidikan S1, S2 dan S3 di Institut Teknologi Bandung. Pengalaman sangat luar biasa, sampai sekarang menjadi presiden. Kita memerlukan yang namanya perencanaan, kebijakan dan seterusnya, dari mulai rencana induk strategis, rencana induk pengembangan, statuta, kemudian bagaimana kaitannya dengan sumber lain. Instrumental input itu adalah merupakan satu hal yang cukup signifikan. Bagaimana quality juga butuh cost yang tidak sedikit. Maka apakah orientasi kita pada student body yang memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cost yang harus kita miliki untuk meningkatkan kualitas? Ataukah Telkom melakukan strategi secara paralel dua-duanya? Ini yang ingin kami tahu, bagaimana Universitas Telkom sehingga bisa menyeruak yang tadinya mungkin di bawah. Ada yang namanya course learning outcome, tadi yang saya sampaikan tentang outcome based education. Di dalam course learning outcome dari mata kuliah itu, capaian pembelajaran atau CPL dari mata kuliah skripsi, itu adalah bagaimana menemukan solusi dari suatu masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengkomunikasikannya. Kan begitu ya? Nah, dua hal itu dengan mengerjakan paper itu fokus ya, mengumpulkan dan mengusulkan gitu ya ke jenjang yang tinggi ya. Seperti dokter kepala juga guru besar ya. Karena di kami Prof ya terus terang sebagian besar ini itu lektor ya, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak juga doktor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang BTH Muda. Sekarang masih bersama Nana di sini ya, masih di Hotel Santika juga. Dan tadi kita sudah mengikuti sesi pertama bersama Bapak Haji Yoris Rusamsi SHMH mengenai aspek kelembagaan dan tata kelola perguruan tinggi swasta. Dan sekarang kita akan tanya-tanya bagaimana kesan pesannya beliau. Mari. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Bapak, ini sebelum kita berbagi kesan pesannya ya Pak ya, mau nanya dulu nih, bagaimana pendapat Bapak tentang BTH di era New Horizon ini, cakrawala baru nih Pak? Perubahan, perlu perubahan, karena perubahan itu yang akan membuat BTH semakin besar dan pasti bisa mencapai target unggul yang diharapkan, sehingga bisa menjadi universitas yang unggul di Indonesia, bukan hanya di wilayah Jawa Barat. Iya, dan bagaimana Pak ini pendapat tentang SDM di BTH ini Pak? SDM BTH mempunyai potensi yang sangat bagus, punya keinginan untuk berubah, tapi memang perlu terus pembinaan dan pengembangan, dan itu Yayasan BTH punya komitmen untuk melakukan pengembangan tersebut. Dan menurut Bapak ini bagian penting apa sih yang harus diperbaiki gitu ya Pak? Yang paling penting ini di BTH ini agar menjadi BTH unggul. Oke. Satu, leadership. Kedua, komunikasi. Ketiga, koordinasi. Itu yang tiga hal penting yang harus diperbaiki. Iya, siap. Dan untuk yang terakhir mungkin Pak, kesan pesan atas kegiatan ini barangkali seperti itu Pak. Ini kegiatan yang sangat menarik dan penting, dan itu memang komitmen untuk pengembangan SDM, sehingga kegiatan ini harus terus dan akan terus dilakukan dalam rangka membina kualitas SDM yang baik. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin di lain waktu kita akan bertemu lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak. Ya, BTH Muda, kita mungkin sudah berbicara dengan Bapak Haji Yoris Rusamsi Ruswedi SHMH, dan nanti kita akan berbicara lagi, akan menanyakan bagaimana kesan pesan dari pembicara yang lain ya. Oke, jangan kemana-mana, stay tune terus di sini ya BTH Muda. Bye bye.
Assalamualaikum, hai lagi nih BTH People. Kita sekarang akan kembali berbincang-bincang sedikit dengan pemateri kita hari ini. Tadi kita sudah berbicara dengan Bapak Haji Yoris Rusamsi Ruswadi SHMH, dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bapak Bambang Surya Laksana sebagai pemateri untuk Management of Change dan juga Effective Communication. Oke, sekarang kita langsung aja ya. Bapak, selamat sore. Selamat sore, ya. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Alhamdulillah. Materinya sungguh luar biasa Pak. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil dari acara ini gitu aja. Ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Pak, mungkin tentang kesan pesan di acara ini. Tapi sebelum itu mungkin kita akan nanya dulu nih Pak, bagaimana pendapat Bapak ini sebagai mungkin pembicara kita di hari ini ya, melihat BTH dari ini di era New Horizon atau cakrawala baru Pak. Karena sekarang kan seperti yang telah diketahui, BTH itu sebelumnya dari Stikes sekarang menjadi Universitas BTH ya Pak ya. Menurut Bapak seperti apa? Ya, kebetulan saya kan orang Tasik ya, sudah mungkin lebih dari 5 tahun lalu ya, tahu perjalanannya dari mulai Stikes, kampus yang lama, kemudian menurut saya begitu cepat. Saya kan tinggal di Bogor, jadi itunya BTH. Jadi dari mulai fasilitas, kemudian yang paling menarik lagi kalau menurut saya mengawal juga ya, dari kejauhan, people-nya di develop gitu. Ada training, ada seminar, mengundang ahli gitu dari berbagai instansi. Itu sangat bagus, sangat mungkin inspiratif juga bagi organisasi lain karena tidak stuck di satu titik. Itu menurut saya. Jadi BTH itu bisa growth dari sisi fasilitas, infrastruktur, gedung dan sebagainya, juga dari knowledge managementnya dari individu-individu yang mengawalnya. Itu menurut saya. Iya, luar biasa sekali ya. Dan ini menurut Bapak nih, bagaimana melihat keunggulan, karena mungkin ini beberapa aja ya Pak ya, yang hadir hari ini adalah para leader seperti itu. Nah, bagaimana melihat para SDM dari BTH sendiri ini menurut Bapak seperti apa? Iya, saya sempat ngobrol juga tadi dengan pembina yayasan bahwa sebenarnya kalau grup atau kalau klub sepak bola itu sangat mumpuni. Ada yang senior, ada yang junior yang punya talent yang baik, ada yang punya spirit semangat yang bagus, ada yang knowledge-nya sekolah juga bagus. Nah, itu mungkin terus dipertahankan dan terus ditingkatkan karena itulah menjadi strength point ya kalau saya lihat. Jadi ada variasi, bukan hanya yang tua-tua, bukan hanya yang muda-muda, tapi ada gabungan sehingga kombinasi dari people-nya ya, personal itu menjadi sangat relatif ideal ya. Jadi itu menurut saya, karena kebetulan saya juga konsultan gitu, jadi agak tahu di dalamnya. Itu sih kalau menurut saya. Nah, kalau dari secara organisasi keseluruhan nih Pak ya, menurut Bapak apa sih yang paling penting, yang utamanya harus ditingkatkan agar menjadi BTH yang lebih unggul gitu Pak? Ya, kalau dari teori kan banyak, tapi yang mungkin prioritas yang sebenarnya sudah dijalankan, tinggal ditingkatkan adalah kita harus mulai melihat ke yang lain ya, keluar benchmark, ke luar negeri, ke organisasi yang sudah unggul, seperti misalnya kalau ada entrepreneurs ya, prodi ya, berarti benar-benar harus dilihat ke university yang entrepreneur, jadi benar-benar yang memang menjadi role model. Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua mungkin boleh banyak menggunakan para pembicara ahli ya di bidang masing-masing supaya nanti terpicu, karena biasanya tadi saya sampaikan kalau sudah mencapai sesuatu yang dianggap baik itu suka terlena. Nah, itu jangan sampai terjadi di BTH karena sudah kelihatannya growth-nya sudah cukup bagus, tinggal keep ya di situ, ditahan di situ dan ditingkatkan. Nah, menurut saya itu salah satunya tadi kita harus lihat ke organisasi lain ya yang lebih bagus, tentunya benchmark dan sebagainya. Kemudian kita bisa menggunakan ahli-ahli di bidangnya, dan mungkin selanjutnya adalah kita juga harus kaji di internal ya, apakah sudah smooth nggak perjalanan perubahannya. Itu saja sih menurut saya. Nah, setelah menjadi universitas mungkin nanti akan terus bertambah ya Pak ya, secara SDM juga akan terus menyeleksi lagi istilahnya untuk pegawai-pegawai yang baru. Nah, menurut Bapak sendiri nih, seleksi SDM yang seperti apa sih Pak yang diperlukan ini dalam rangka Universitas BTH ini menyongsong cakrawala baru ini, harus seperti apa gitu Pak seleksinya? Ya, jadi
tentunya kita harus mencari yang mampu dan mau, ya. Saya bilang itu ada hard skill, soft skill. Jadi jangan hanya melihat misalnya pendidikannya sangat tinggi, tapi juga attitude gitu ya, moral, kredibilitas itu harus dilihat. Jadi menurut saya itu saya sebut kompeten zaman sekarang itu ada kemampuan ya secara akademis dan kemauan dalam secara mungkin kita sebut sebagai soft skillnya itu harus ditingkat, karena nanti akan membangun atau akan sama-sama membangun menjadi teamwork gitu. Jangan-jangan misalnya akan menjadi mengacaukan suasana gitu kalau tidak nanti. Nah itu mungkin dari sisi saya SDM-nya cari yang memang mampu di bidangnya sesuai dengan skillnya. Yang kedua mungkin yang punya sense of changes ya, kemampuan untuk berubah dan sebagainya. Ada leadership-nya tadi yang saya sebutkan. Jadi ada kemampuan soft skill yang baik. Itu saja kalau menurut saya. Iya, tadi sempat ngomong-ngomong soal terlena nih ya. Biar kita tidak terlena, Pak. Nih ada saran nggak sih untuk BTH ini untuk menjadi lebih unggul lagi? Apa sih gitu yang harus ditingkatkan? Barangkali seperti itu, Pak. Iya. Ada banyak sih tipsnya ya. Kalau terlena itu kan kalau tadi saya sampaikan menurut Kotter itu nyalakan asap supaya orang bangun gitu ya. Jadi misalnya diberikan KPI yang tinggi, lalu sense of bersaingnya harus ada gitu ya. Lalu harus punya target-target, harus punya tantangan, harus tahu tantangan, harus diberi feedback gitu ya. Feedback yang bahkan itu negatif ya. Terus harus dikasih rewards punishment juga gitu. Itu mungkin beberapa yang bisa dijadikan contoh ya atau acuan untuk bisa seperti yang diharapkan. Ya, mungkin untuk yang terakhir nih ya, bagaimana Pak kesan menjadi pembicara di acara leadership kali ini, Pak? Iya, karena yang ikut adalah para leaders, true leaders menurut saya. Jadi menurut saya ini cukup menarik. Saya juga semangat memberikannya. Tadi mungkin mostly lah tidak ada yang tidur kelihatannya, ada aktif ya. Jadi mereka yang memang menurut saya itu tadi kombinasinya cukup baik ya. Ada yang usia lebih tinggi berarti mengayomi gitu. Jadi di kelas itu cukup variasinya cukup bagus dan cukup aktif kalau menurut saya. Memang harus di-trigger sih, seperti sampaikan pembicara sebelumnya kan kita kurang bertanya, tapi sebenarnya mungkin ya variasi sebenarnya nggak gitu, hanya saja mungkin perlu di-trigger gitu, perlu di-trigger. Jadi mungkin sarannya ya kalau menurut saya para leaders tadi ya mulai terbuka gitu ya, sering bertanya, sering berdialog karena menjadi penting gitu untuk kenyamanan dalam kelas. Itu aja sih. Ya Bapak, terima kasih banyak nih Pak. Mohon maaf ya mengganggu waktunya tadi Bapak udah mau kembali. Salam sukses terus. Ya, terima kasih banyak. Iya, baik nih para BTH muda semuanya, kita masih ada rangkaian acara selanjutnya, masih ada pembicara selanjutnya juga. Jangan kemana-mana, terus di sini, stay tune terus ya. Buat kalian yang belum subscribe dulu, like, comment, share pokoknya ya. Bina belum hadir. Alhamdulillah wa syukurillah di hadapan kita pada pagi hari ini memulai aktivitas pada Sabtu pagi tanggal 21 Januari 2023. Pagi ini kita akan menerima sharing ilmu dan pengalaman dari Bapak Dr. Ahmad Fauzi Zaini, MAK. Beliau akademisi sekaligus saya kira praktisi di bidang ekonomi Islam. Dan jika melihat riwayat pendidikannya, beliau memang S3-nya Islamic Finance ya Pak di UIN Jakarta. 2 kali berturut-turut ngajarnya di bawah target universitas. Itu dia ranknya 1-4, artinya yang di bawah 3,5 biasanya kita kasih wawancara. 2 kali berturut-turut. Itu sudah melakukan proses itu. Nah, pada saat ini memang biaya kuliah kita ada beberapa selain daripada SPP gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan kalau kami bilang sih insidentil, tapi sebetulnya itu bukan insidentil ya, karena memang rutin gitu. Nah, akhirnya untuk tahun ke depan kita akan mencoba membuat konsep biaya kuliah tunggal. Baik, terima kasih Bu Diana, Bu WR2 ya. Posisinya sama dengan saya sehari-hari pusing gitu.
Tapi tadi sudah on the right track Bu, udah sesuai dengan apa yang kamu lakukan di UNJ. Kalau memang masalah angka ya, jangan dibandingkan apple to apple lah gitu. Kami kan sejak tahun 60 ya, tahun 60 jadi IKIP pun waktu jadi IKIP itu prodinya udah banyak sekali. Baru bisa dibayangkan baru jadi. Nanti tolong teman-teman di sini bayangkan tahun depan, akhir tahun depan tuh BTH kayak apa? Bayangkan. Karena cara kerjanya saya ingin punya rumah minimalis, dream. Kemudian saya panggil arsitek. Tolong digambar ya, yang gini desain. Kemudian develop, baru kita panggil orang teknik sipil, itu jadi deh, deliver. Jadi program polanya seperti itu. Kalau impiannya saya pengen sukses apa, Tuhan bingung. Ya, selamat siang semuanya, selamat datang di Universitas BTH. Nah, hari ini kita lagi ada pelatihan ataupun pembekalan yang kedua nih tentang Leadership Upscaling New Transformation di Universitas BTH. Nah, sudah ada saat ini dengan saya Bapak Ahmad ya Pak ya, narasumber kita hari ini, dan kita mungkin akan tanya-tanya Pak sedikit tentang hari ini gimana aja ya. Oke, yang pertama mungkin pendapat Bapak tentang acara upscaling hari ini Pak, gimana? Baik, terima kasih ya. Saya cukup berbahagia nih diundang oleh Universitas BTH. Pada saat saya diundang, saya langsung searching dan dapat data dari Google. Lalu kemudian ada yayasan juga yang kirim saya Instagram. Begitu saya lihat videonya, memang luar biasa ya. Lalu kemudian setelah saya masuk ke dalam ruangan, para pimpinan dari tingkat universitas, tingkat yayasan sampai kepada prodi itu energinya luar biasa ya. Jadi ada kayaknya kesamaan energi dengan saya, sehingga kemudian pada saat saya masuk antusiasnya luar biasa ya, semangatnya luar biasa, ada energi yang luar biasa yang ada di dalam ruangan tadi, sehingga nuansanya kalau sekarang saat ini saya lihat BTH itu sudah dalam posisi good, maka kemudian saya meyakini di beberapa tahun ke depan naik dari good menjadi great ya. Nah, ini tadi sudah kita berdiskusi dengan kawan-kawan di BTH ya, baik dari tingkat yayasannya maupun tingkat rektoratnya ya. Itu luar biasa semangatnya untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement ya. Tadi kita bicara dari soal bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana melakukan anggaran. Saya lihat tadi apa yang disampaikan oleh Bu Wakil Rektor 2 sudah on the right track ya. Bagaimana cara pengelolaan keuangan sesuai dengan PSAK, standar akuntansi yang berlaku umum di Ikatan Akuntan Indonesia, sudah sesuai dengan standar-standar yang berlaku di akuntansi di Indonesia. Tinggal kita melakukan improvisasi aja, perbaikan-perbaikan ya. Ada anggaran-anggaran yang kita nanti bisa mungkin bisa targetkan sesuai dengan target bersama. Tadi sama-sama punya semangat yang sama untuk melakukan pertumbuhan ya. Ada pengembangan, ada pertumbuhan, sehingga kita meyakini nanti di beberapa tahun ke depan ya, 5 tahun ke depan mungkin ada pengembangan, pertumbuhan baik dari pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan SDM atau intangible asetnya ya. Baik Pak, untuk yang kedua mungkin Pak ya, mungkin bisa dijelaskan kembali sekilas saja mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan tadi di acara. Baik, tadi saya menyampaikan bagaimana pengelolaan keuangan ya, secara umum pengelolaan keuangan di satu institusi, lalu kemudian mengerucut kepada bagaimana pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan anggarannya, terus kemudian pengelolaan anggarannya, sampai kepada kemudian anggaran yang berbasis dengan kinerja ya. Tadi kita sampaikan bagaimana bahwa strategi itu harus cascade ya, harus cascading dari mulai yayasan, lalu kemudian ke rektor, sampai kemudian ke fakultas, sampai kemudian ke prodi, dan sampai kemudian ke seluruh pegawai, dosen, itu dikaskadingkan, strateginya sama. Yayasan punya strategi yang sama, rektor punya strategi yang sama. Strateginya kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berarti kan ada 8 IKU itu ya, indeks kinerja utama. Nah, saya yakin tadi sudah semuanya sudah semua berdiskusi tentang IKU 1 sampai IKU 8, dan nanti kita arahkan agar yang sudah dilakukan ini sudah bagus ya, tinggal dilakukan perbaikan, anggaran
pengembangan berbasis kinerja, sehingga nanti buahnya adalah kinerja yang bagus dari setiap unit, dan akhirnya nanti ada pengembangan ya terkait dengan bagaimana universitas ke depan terjadi pengembangan baik dari sisi SDM-nya maupun dari sisi pengembangan aset investasinya. Itu yang tadi disampaikan di dalam materi ya. Tadi memang waktunya 3 jam, tapi kita berdiskusi cukup hangat sehingga waktu yang 3 jam ini tadi tidak cukup ya, sehingga kita diskusi di luar tadi ya, karena ada hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita menganggarkan berbasis kinerja yang kita diskusikan. Nah, Pak, berkaitan soal keunggulan ya Pak yang dimiliki oleh BTH, mungkin apakah Bapak ada saran supaya nanti BTH bisa lebih unggul lagi, terutama dalam pengelolaan bidang keuangan gitu Pak? Baik ya, memang kalau dari sisi citra ya, kita kan harus mencitrakan ya. Saya rasa dari tampilan video profilnya sama tampilan SDM-nya, saya yakin setiap customer ya atau mahasiswa atau orang tua mahasiswa yang datang itu tadi sudah punya citra positif karena energinya adalah energi positif ya. Ketika masuk ke ruangan, ketika melihat gedung-gedungnya, maka ada energi positif. Nah, citra atau energi positif ini yang harus kita terus pertahankan, lalu kita nanti menaikkan tadi dari good ke great, citranya nambah. Bagaimana agar citranya nambah? Saran saya mungkin ya kita naikkan secara digital ya, karena sekarang kan semuanya berbasis digital ya. Bagaimana membuat citra naik? Mungkin harus istilahnya kalau di dalam dunia marketing perang digital ya. Kita bisa menjadi nomor 1 di dunia maya, sehingga mungkin peran dari marketing ya untuk kemudian menaikkan citranya yang sudah bagus ini dari good ke great itu bisa tercapai. Jadi saran saya bagaimana membangun brand ini, brandnya sudah bagus nih, BTH. Orang nanti bisa lama-lama bisa hafal gitu apa itu BTH ya. Jadi mungkin bagaimana kemudian membangun brandnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya dunia maya ya. Kalau mungkin dunia maya, ada dunia apa lagi selain dunia maya tuh? Ada tatap maya, ada tatap muka. Kalau tatap mukanya mungkin sudah bagus ya, karena begitu tadi saya tatap muka ada energi positif. Nah, bagaimana kemudian ketika tatap maya di dunia mayanya, di digitalnya itu ya, orang begitu cari universitas di Tasik, nanti yang keluarnya adalah BTH, Universitas BTH. Itu yang perlu mungkin kita bekerja sama mungkin dengan tim IT atau marketing, digital marketing ya, agar bisa menaikkan citra secara digital. Mungkin itu saran saya. Ya, baik Pak, ini pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya, last but not least juga. Nah, apakah bagian penting nih Pak yang sangat-sangat diperhatikan, yang perlu diperhatikan supaya nanti kedepannya BTH bisa lebih kenal sama masyarakat gitu Pak, lebih dikenal luas sama calon-calon mahasiswa kita Pak? Ya, yang paling penting tadi sudah saya sampaikan di dalam ruangan ya bersama para pimpinan, bahwa intangible asset itu sesuatu yang paling penting ya. Tangible asset atau fixed asset dalam bentuk gedung, sarana prasarana itu memang penting ya, orang lihat dari tampilan luar. Tapi begitu masuk ya, itu yang kita perhatikan adalah intangible assetnya atau SDM-nya. Bagaimana kemudian beberapa tahun ke depan kita bisa ya growth, learning and growth istilahnya ya, SDM yang ada di dalamnya terus menerus tidak bosan untuk learning, belajar dan growth, tumbuh sehingga nanti proses internalnya akan sangat bagus ya. Ketika terjadi perbaikan di proses internal, maka nanti naik di atasnya adalah tadi kenaikan citra. Nah, kalau citra positifnya sudah naik, maka insya Allah nanti makin banyak dikenal ya. Mungkin bukan hanya di Tasik nanti ya, secara nasional ya orang kenal Universitas BTH karena dimulainya tadi yang jadi pokok atau mungkin dari tolak pijakannya adalah dari bagaimana kita membangun SDM, HR ya, human resource ya, kita bisa terus menerus untuk memperbaiki human resource kita karena dunia terus berubah, maka kemudian kita juga sebagai manusia harus terus beradaptasi dengan perubahan. Kita nggak tahu kemarin ada pandemi, ternyata terjadi pandemi, akhirnya terpaksa kita harus melek digital ya, ini juga yang terjadi. Maka terjadi perubahan terus menerus di dunia ini, maka kita pun sebagai manusia human resources harus terus berubah. Nah, kalau itu kemudian menjadi fokus utama,
dari institusi ini, maka insya Allah ke depan nggak akan pernah yang namanya mati satu institusi kalau organisasi tersebut ada pada orang-orang, di tangan orang-orang yang bagus, orang-orang yang baik, yang terus-menerus learning and growth gitu. Baik, terima kasih Pak atas wawancaranya. Nah, itulah teman-teman semuanya, wawancara hangat dan juga singkat dengan Pak Ahmad, narasumber kita hari ini di Leadership Upscaling ya. Sangat luar biasa, sangat inspiratif dan juga memotivasi bagi kita semua untuk dapat berkontribusi aktif ya untuk memajukan BTH menjadi lebih unggul lagi. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas waktunya ya. Itulah teman-teman semuanya wawancara tentang upscaling hari ini dari narasumber kita Pak Ahmad ya. Buat yang pengen tahu gimana kelanjutannya, jangan lupa nonton terus di BTH TV Channel. Oke, see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore BTH Muda di seluruh mancanegara. Seneng banget nih rasanya Nana bisa balik lagi di sini di BTH TV Channel. Ini kita akan melaporkan enggak deng, kita akan bincang-bincang sedikit dengan pemateri kita hari ini di hari kedua. Ini ada Bapak Ugi Nugroho. Luar biasa sekali ya Bapak ya. Ya, mungkin kita akan nanya sedikit aja ya Pak ya, beberapa pertanyaan nih mungkin yang sudah ditanyakan ke beberapa pemateri juga tentunya. Nih Pak, sebelum kita menanyakan bagaimana kesan di acara hari ini, sebelumnya saya akan menanyakan dulu nih menurut Bapak, bagaimana sih pendapatnya melihat BTH di era New Horizon atau cakrawala baru gitu ya Pak ya. Mungkin karena sebelumnya kan kita adalah Stikes BTH dan sudah bertransformasi menjadi Universitas BTH seperti itu. Bagaimana gitu Pak? Oke, jadi terus terang saya surprise tuh, kok BTH tiba-tiba jadi universitas. Tapi itu suatu yang luar biasa. Nah kebetulan saya kenal Pak Yoris dan tadi malam sempat tur ke universitas. Saya lihat, wow, ini modal besar untuk terus berkembang ke depannya. Jadi saya pesan atau kesan saya adalah bukan hal yang mustahil kalau suatu saat BTH akan menjadi luar biasa di depannya. Saya kira sih itu. Hanya perlu keyakinan, perlu impian besar, terutama orang-orang yang ada terlibat langsung di dalamnya. Jadi kalau hari ini ngumpul bareng, kemudian disatukan mindsetnya, ke depan saya yakin sih BTH, Universitas BTH akan menjadi suatu yang unik, suatu yang unggul di Tasikmalaya ini dan menasional dan mendunia. Saya kira itu. Iya, luar biasa. Nah, selanjutnya Pak, menurut Bapak nih, pendapat Bapak melihat SDM ini tentunya kan hari ini yang hadir adalah para leader ya Pak ya gitu. Nah, menurut Bapak nih melihat dari segi umumnya aja, menurut Bapak SDM di BTH ini seperti apa? Secara sepintas di awal sebelumnya saya lihat mereka kan antusias, secara energi positif ya. Kalau toh ada perubahan dari dulu Stikes, kemudian sekarang menjadi universitas, kemudian ada pembenahan-pembenahan di dalamnya, namanya juga manusia makhluk kebiasaan. Untuk berubah itu pasti ada hambatan-hambatan. Tapi saya melihat setelah di kelas ini secara individu, kemudian tadi ada assessment, dan ternyata hasilnya luar biasa. Dan mereka leader-leader yang memang sudah menjadi leader, tinggal kedepannya akan ditingkatkan. Dengan berjalannya waktu pasti bisa, saya kira itu. Nah, terus Pak melihat keunggulannya, mungkin keunggulan dan kelemahannya pasti ada ya Pak ya di setiap SDM. Tapi kalau Bapak melihat keunggulannya dari SDM BTH People ini gitu ya, itu seperti apa gitu Pak? Mereka masih muda-muda, udah doktor, sudah pendidikannya S3, ada beberapa orang yang nanti stepnya akan ke sana, kemudian sebentar lagi akan ada yang profesor, kemudian supporting dari yayasannya juga luar biasa, dan dari universitasnya sendiri saya lihat visi kedepannya juga bagus, nggak ada yang bisa menahan lah Pak. Kalau tinggal teamwork, mindsetnya disatukan untuk maju bersama-sama, saya kira bisa.
Kemudian Pak, apa sih bagian terpenting dari suatu organisasi intinya gitu, yang harus diperbaiki gitu ya, ditingkatkan ini untuk menjadi BTH unggul gitu Pak? Kan tadi ada 3, SDM, teknologi, sama capital atau modalnya ya. Tapi kembali lagi SDM-nya. Pesan saya ada 3 hal yang satu skill, kemampuannya harus terus ditambah, kemudian credibility, kemampuan mewujudkan apapun yang dia rencanakan, yang ketiga networking. 3 itu aja yang akan menyelamatkan individu di Universitas BTH, dan itu bisa ditularkan ke luar. Jadi pesankan saja, pokoknya kamu skill, credibility, dan networking itu yang akan menyelamatkan kita dimanapun kita berada. Oke, mungkin yang terakhir nih Pak, kesan-kesan selama mengisi atau menjadi pembicara di acara leadership ini seperti apa gitu Pak? Orangnya bisa diajak heboh dan fun gitu kan, dan melupakan sejenak mungkin stressingnya apa di sini. Tapi poin saya adalah bahwa manusia itu makhluk kebiasaan yang lama mungkin bisa dirubah. Nah di hari ini saya coba mereka nolkan gitu kan, artinya coba mereka bikin fun untuk merubah mindset. Memang tidak otomatis bisa berubah sekarang, tapi artinya saya ingin memberikan inspirasi kepada mereka. Oh seperti ini ya, pemateri yang lainnya memberikan inspirasi juga sih. Dan saya lihat dari komen-komen beberapa perwakilan tadi, ya mereka terinspirasi. Moga-moga ke depan itu menjadi bekal bagi Universitas BTH pada khususnya, dan SDM pada umumnya untuk menjadi lebih baik lagi. Iya, nih ngomong-ngomong tentang heboh, fun gitu Pak. Tadi saya tertarik sekali ini Pak, ikut seneng juga nih ketika Bapak ada yel-yel semangatnya. Nih Pak, kita ajakin buat para BTH muda juga mungkin yang di rumah biar bisa ngikutin ya Pak semangatnya. Coba tadi gimana Pak untuk meningkatkan semangatnya? Boleh kita sama-sama ya Pak ya? Oke ya sahabat BTH, sahabat BTH. BTH muda. BTH muda. Masih semangat? Masih. Mana suaranya? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.